Selamat datang di Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Puji Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sekeluarga punya kesempatan untuk bisa berfoto, berpose di depan patung Liberty. Wow, lagi ke Amerika ya ceritanya ya. Amin, amin. Tapi kemarin kami foto di depan patung Liberty versi Semarang. Ya. Nah, saya penasaran. Apa makna dari patung Liberty itu? Ada story apa di balik itu? Dan saya temukan satu hal yang menarik di sini, bahwa ternyata patung Liberty dibangun salah satunya sebagai peringatan 100 tahun persahabatan antara Amerika Serikat dengan Prancis. Wow, ternyata negara sebesar dan sekaya Amerika Serikat juga membutuhkan teman, juga membutuhkan sahabat di dalam menjalankan pemerintahannya supaya mereka bisa terus maju, terus bertumbuh, dan maksimal. Untuk itu, saya memberi judul Devotion kali ini, Patung Liberty Persahabatan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita dengan sendiri saja sudah merasa cukup? Atau kita mau belajar untuk membangun hubungan pertemanan, membangun hubungan persahabatan dengan orang lain supaya hidup kita bisa maksimal? Kebenarannya di dalam firman Tuhan, Kejadian 2 ayatnya ke-18a berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita lihat kisah persahabatan yang ada di Alkitab. Ada banyak kisah persahabatan di Alkitab. Hari ini kita akan melihat kisah persahabatan dari Daud dan Yonatan. Kisah ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-18 sampai pasalnya yang ke-23. Perjalanan persahabatan mereka dimulai dari pertemuan antara Daud dan Yonatan di istana Raja Saul. Saat itu, Daud memenangkan pertempuran melawan Goliat. Dan setelah itu Raja Saul mengundang dia untuk datang ke istana. Dan ketika Daud datang ke istana, disitulah Daud pertama kali bertemu dengan Yonatan. Dan mereka membangun hubungan pertemanan dan persahabatan. Singkat cerita, Daud menjadi panglima tentara Israel yang gagah perkasa. Sebab Tuhan yang membuat Daud selalu berhasil mengalahkan setiap musuhnya. Setiap kali turun ke medan pertempuran, Daud selalu menang, dan terus menang. Dan pujian-pujian datang membanjiri hidup Daud. Nah, di sini Raja Saul mulai terusik. Raja Saul mulai nggak nyaman dengan kejadian itu. Raja Saul mulai ingin menyingkirkan Daud. Ketika Yonatan mengetahui niat ayahnya untuk membunuh Daud, Yonatan dengan cepat menolong Daud, memberikan informasi supaya Daud punya kesempatan untuk pergi menyelamatkan diri. Yonatan juga berusaha untuk membujuk dan menyadarkan ayahnya, Raja Saul, supaya mengurungkan niatnya. Dan itu berhasil, puji Tuhan. Sehingga Daud dapat kembali masuk ke istana dan bekerja seperti biasa. Poin pertama yang kita bisa pelajari dari membangun persahabatan di sini adalah seorang sahabat adalah seorang yang berani memberikan pertolongan. Berikutnya, niat dari Raja Saul itu rupanya nggak berhenti di situ. Muncul lagi niat untuk membunuh Daud. Bahkan 2 kali dia melemparkan tombaknya kepada Daud. Puji Tuhan, Daud dapat menghindari serangan dari Saul dan pergi melarikan diri, menyelamatkan diri. Nah, di sini pada percobaan pembunuhan yang kedua ini, Yonatan tidak yakin dengan apa yang menjadi isi hati dari Saul. Untuk itu dia mau memastikan dan dia sekali lagi menolong Daud dengan pasang badan. Di saat ada perayaan besar yang seharusnya dihadiri
oleh seluruh warga istana, oleh Raja Daud, oleh pasukan-pasukannya, oleh Yonatan dan juga oleh Daud. Tapi Yonatan melindungi Daud. Dan seperti kita tahu, respon dari Raja Saul, dia begitu marah atas ketidakhadiran Daud ini. Sebab Raja Saul ingin sekali membunuh Daud. Dan bahkan saking marahnya, dia melemparkan tombaknya, panahnya kepada Yonatan, anaknya sendiri. Wow, ini sepertinya Raja Saul benar-benar udah hilang kesadaran gitu ya, udah temakan oleh emosinya. Yonatan kembali menolong Daud, memberitahukan apa yang terjadi, memberitahukan apa niat yang sudah bulat oleh Raja Saul untuk membunuh Daud, supaya Daud dapat pergi menyelamatkan diri. 2 kali Yonatan sudah menolong Daud. Dan pertolongan Yonatan yang ketiga kepada Daud terjadi ketika Daud ada di dalam pelarian. 1 Samuel 23 ayat ke-16, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresah. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Di Koresah. Koresah, bukan Resa Utomo, bukan. Resa Fasogi, bukan. Resa Rahardian, apalagi makin jauh, bukan. Koresah di sini adalah satu tempat yang bernama Koresah. Disambung begitu ya. Yonatan datang menolong Daud di Koresah untuk dapat menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Yonatan tahu persis apa yang dia lakukan. Bahkan di saat itu, Yonatan juga memberitahukan kepada Daud apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup Daud. Bahwa dia yang akan meneruskan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Wow, hal luar biasa terjadi di sini. Kenapa luar biasa? Sebab kita tahu, Yonatan adalah putra sulung dari Raja Saul. Dia adalah putra mahkota dari Raja Saul. Artinya dia orang pertama yang berhak untuk meneruskan tahta raja setelah Raja Saul selesai. Tetapi di sini, Yonatan justru bukan mempertahankan apa yang menjadi haknya, dan menolong orang lain untuk mengambil haknya. Saya ulangin. Yonatan bukannya mempertahankan mati-matian apa yang menjadi haknya, tapi justru memilih untuk menolong orang lain, yang artinya itu akan merebut haknya menjadi raja berikutnya. Pertolongan seperti inilah yang diberikan oleh seorang sahabat. Kebesaran hati yang luar biasa ditunjukkan oleh seorang Yonatan, sekaligus ketaatannya kepada Tuhan, melampaui apa yang menjadi kepentingan diri Yonatan sendiri. Wow. Oke, masuk ke poin yang kedua, tadi membangun persahabatan adalah berani untuk terbuka. Pada saat Yonatan menemui Daud di Koresah, nah sesungguhnya saat-saat itu Raja Saul dan pasukan-pasukan suruhannya itu sedang mencari, memburu, dan ingin membunuh Daud. Tetapi kenyataannya mereka nggak pernah sekalipun menemukan Daud. Tetapi di ayat yang kita baca tadi, dengan jelas dikatakan bahwa Yonatan pergi dan bertemu dengan Daud. Dia sekali pergi, dia langsung ketemu. Ini artinya ada keterbukaan dari Daud mengenai posisinya, mengenai keberadaannya, sehingga dia dapat dengan mudah ditemui oleh Yonatan. Ini adalah keterbukaan yang berisiko tinggi, yes. Kenapa? Karena kalau Yonatan sampai berkhianat dan dia memberitahukan informasi itu kepada Saul atau pasukan-pasukan suruhan Saul, maka Daud jelas-jelas akan menghadapi ancaman yang sangat serius, bahkan mengancam nyawanya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Daud terbuka untuk kehadiran Yonatan. Dan melalui keterbukaan itu, Daud mengalami penguatan di dalam Tuhan oleh karena Yonatan. Wow,
Hal ini kita dapat pelajari dalam membangun persahabatan. Apakah kita mau terbuka kepada orang lain? Apakah kita mau mengizinkan orang lain untuk datang, menolong, dan membantu kita? Seperti kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, dan manusia menajamkan sesamanya. Keterbukaan Daud yang kedua dapat kita lihat ketika Daud mendengar kabar bahwa Yonatan, Saul gugur di medan pertempuran. Daud langsung mencari tahu siapa keturunan dari Saul yang masih hidup, khususnya Yonatan, dan Daud menemukan seorang anak bernama Mephiboset. Ketika dia menemukan Mephiboset, Daud menolong Mephiboset mengembalikan hak-hak yang harusnya dimiliki oleh Mephiboset sebagai ahli waris dari ladang, dari kekayaan yang dimiliki oleh Raja Saul. Dan gak cuma sampai di situ, Daud juga membuka dirinya, membuka istananya supaya Mephiboset dapat tinggal bareng bersama-sama dia, makan bersama-sama dengan Daud. Daud juga menolong, menyelamatkan nyawa Mephiboset. Sebab orang-orang Gibeon menuntut tebusan nyawa atas keturunan Saul. Tetapi Daud memilih untuk meluputkan Mephiboset. Di situ, keturunan Yonatan dapat terus berjalan dan terpelihara dan tidak terputus. Sahabat yang baik adalah seorang yang mau memberikan pertolongan. Dan sahabat yang baik mau membuka dirinya. Kesimpulan dari devotion hari ini, mari kita belajar membangun patung liberty persahabatan kita sendiri. Dengan kita mau berani untuk memberi pertolongan, menolong orang untuk memenuhi panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita mau berani membuka diri, menceritakan, mengungkapkan apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, supaya kita juga dapat menerima pertolongan, kita juga dapat menerima dukungan, bahkan kita juga dapat menerima penghiburan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Sekian devotion hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk perenungan yang sudah Tuhan berikan buat kami, yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan juga yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, sehingga kami dapat belajar untuk membangun pertemanan, membangun persahabatan yang mendukung kami satu sama lain, semakin dekat dengan panggilan Tuhan. Semakin dekat dengan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua ya Tuhan. Di dalam kuasa darah-Mu, jauhkan kami semua daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian devotion ICC Bandung hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.